Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Ahmad. Kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara menginput data keuangan secara manual di OpenSheet. Kali ini saya pakai OpenSheet yang localhost ya, yang offline ya. Pakai yang 21.10 ya. Jadi kali ini saya pakai yang versi 21.10, terus pakai temanya Natra versi 4.5. Kali ini saya langsung aja ngasih tahu gimana caranya menginputkan data keuangan ya. Yang pertama-tama, jangan lupa kalau yang di Kabupaten Bandung pasti harus mengetikkan URL-nya, misalnya kayak nih sayati.desa.id ya. Terus untuk yang kali ini langsung aja menuju ke login ya. Login di sini ada administrator sama layanan mandiri. Kalau administrator itu untuk admin yang ada di desa ya, atau khususnya untuk petugas yang memegang aplikasi atau website ini ya, website OpenSheet ini. Nah, layanan mandiri adalah untuk warga, seperti warga yang ada di desa masing-masing ya, gunanya untuk melaporkan ataupun mengajukan surat permohonan dan lain sebagainya. Terus kita klik. Nah, ini ada usernya. Kalau saya masih pakai bawaannya admin. Untuk password udah saya ganti. Nah, pastikan teman-teman passwordnya hafal ya, jadi jangan sampai lupa ya, apalagi kalau yang udah online, khususnya buat teman-teman atau operator-operator. Kalau lupa langsung menghubungi pendamping di setiap kecamatan, biasanya udah ada satu. Kebetulan untuk di Kabupaten Bandung setiap satu pendamping memegang ada yang 4 kecamatan, 5 bahkan 6 gitu ya. Terus yang pertama-tama kita langsung masuk ke halaman dashboardnya ya. Ini ada, mungkin teman-teman udah familiar lah sama tampilan ini. Terus ke sini ya, ke menu-menu yang ada di samping. Kita cari keuangan karena kita akan menginputkan data keuangan. Dan pastikan sebelum teman-teman menginputkan data keuangan, disiapkan dulu ya materinya. Maksudnya apa aja yang bakal mau diinputin sama bapak sama ibu ya, bapak sama ibu ya, karena kebanyakan bapak sama ibu yang memegang untuk admin website desa. Misalnya kita ke keuangan, di sini ada import data. Import data ini kayaknya untuk yang versi yang sekarang, kayak yang 21.09 kayaknya, yang di Kabupaten Bandung lagi nggak bisa. Kalau sekarang difokuskan untuk laporan manual. Kita klik laporan manual. Nah, di sini ada apa namanya yang perlu dimasukkan. Di sini teman-teman bisa menambahkan langsung yang di sini aja ya, tambah data. Tambah data. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan pilihannya. Misalnya di sini saya mencoba untuk yang tahun, contoh ya, sebagai contoh 2021. Terus jenis anggarannya itu pendapatan ataupun misalnya saya contoh pendapatan ya. Ini saya sebagai contoh yang tadi punya Sayati ya. Di sini ada ya Sayati. Nah, ini misalnya pendapatan dana desa. Kita klik pendapatan, kita cari. Setelah itu kita cari dana desa. Nah, terus kita masukkan misalnya di sini nih, kita masukkan nih berapa nih, 1 miliar ya misalnya. Kita masukkan 1 miliar. Di 1 miliar nolnya berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 misalnya. Ini nilai anggarannya. Terus misalnya realisasinya anggap aja sama ya, misalnya udah terlaksana, kan udah beda tahun ya. Nah, nanti otomatis datanya akan muncul di
di sini ya pendapatan. Jadi misalnya tadi teman-teman masukkan di pendapatan, teman-teman ya harus melihatnya di pendapatan. Misalkan kita tambahkan lagi di sini ada bagi hasil pajak dan distribusi. Teman-teman tinggal menambahkan tahunnya 2021, jenis anggaran, pendapatan, terus pilih tadi jenis apa tadi ya? Bagi hasil, di sini ada nggak? Di sini. Terus untuk nilai anggarannya di sini misalkan saya contohkan 190 juta ya, misalnya 123. Nah, terus realisasinya juga harus dituliskan misalnya kalau ada gitu ya. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Sesuai sama teman-teman aja yang inputnya. Jadi yang sebenarnya yang lebih tahu kayak gini tuh teman-teman dari operator ya. Jadi kalau saya mencontohkan cara penginputannya, nah misalnya kayak di sini ternyata nilai anggaran ternyata kalau pendapatan itu tidak ada realisasinya misalnya gitu, berarti nggak usah diisi. Coba bisa nggak ya nih ya. Nah kita cek lagi, ini ada pendapatan. Terus misalnya kita tambahkan satu lagi ya biar teman-teman paham ya, bapak sama ibu biar paham. Misalnya ada bantuan keuangan provinsi nih 130 juta, kita tambahkan lagi ya tahun 2021, jenis anggaran pendapatan. Terus ini tadi contohnya bantuan keuangan provinsi, kita cari B bantuan keuangan provinsi, misalnya tadi tulisannya 130 juta nih, 30 juta benar nggak nih? Ini 130. Nah, oh ini 13 juta. Nah, itu lagi nih, maklum nggak pernah megang duit banyak nih, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, ini misalnya ada realisasinya, misalnya ada misalnya 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus disimpan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini langsung muncul hasilnya. Jadi kalau misalnya pendapatan, setelah ngitung pendapatan berarti langsung carinya di pendapatan. Misalnya di belanja nanti kita contoh ya, ini untuk pembelanjaan nih, pembelanjaan kita tambahkan data, kita lihat punya Sayeti misalnya, pembelanjaan bidang. Nah kita langsung cari aja ya, kita klik tahun 2021, jenis anggaran belanja. Nah di sini sudah ada pilihannya teman-teman, jadi nggak perlu bingung sih. Jadi kalau misalnya ada kategori yang tidak ada di sini misalnya, nanti teman-teman bisa langsung menambahkannya di database ya, nanti langsung hubungin aja ke pendampingnya biar ditambahkan gitu. Misalnya tadi ada bidang penyelenggaraan pemerintah, desa nih, nilai anggaran misalnya di sini kan ada nih tulisannya, misalnya berapa nih, 1 miliar sekian. Bisa nggak di copy paste ya? Oh bisa, tapi error nggak ya? Misalnya ini, terus bawahnya samain. Oh bisa teman-temannya, pakai koma bisa. Belanja juga bisa nih di sini. Oh di sini kebacanya 1 ya, kita edit. Jadi nanti misalnya ada error kayak gitu, berarti ngisinya tidak boleh pakai koma. Nah ini langsung keluar hasilnya. Terus misalnya teman-teman mau nambahin lagi, tinggal diklik yang tambah data. Di sini saya contohnya punya Sayati aja yang udah ada nih, bidang pelaksanaan pembangunan, misalnya pelaksanaan pembangunan desa. Kita klik, cari tahunnya, harus ditulis dulu ya, jadi nanti memudahkan teman-teman atau bapak sama ibu dalam mencari arsip ya. Jadi misalnya per tahunnya 2021, 2020, 2019 mau dimasukkan, silahkan. Di sini pasti nanti lebih gampang untuk mencarinya. Terus jenis anggaran tadi belanja, rincian itunya pelaksanaan pembangunan desa. Anggap aja di sini tadi ada 740 juta. Itu berapa banyak itu 740 juta? 1 2 3 1 2 3. Realisasinya kita samain aja. Kita simpan.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tadi salah gitu ya, tinggal diedit aja ya teman-teman ya. Nah, diedit tadi misalnya salah di nilai anggarannya atau kode rekening, terus atau tahunnya salah, nanti tinggal diganti. Nih misalnya saya salah tadi harusnya ini 1. Nah, ini anggap aja realisasinya segitu, kita simpan aja. Nanti otomatis di sini juga akan langsung mengupdate datanya nih. Nah, tadi kan kosong, sekarang jadi 1. Terus kita tambahkan satu lagi ya, biar teman-teman sama Bapak Ibu nih biar paham gitu ya. Jenis anggaran belanja, terus ini bidang penanggulangan, misalnya bidang penanggulangan bencana. Nah, di sini misalnya berapa sih kalau di desa penanggulangan desa ada 396 juta. Banyak juga ya. Misalnya 369 juta. Nah, ini pasti terrealisasi semua ya, karena buat apa, bantuan-bantuan ya, kita tambahkan. Nah, hasilnya langsung ya, jadi cari sesuai dengan apa namanya, kategori pendapatan atau belanja misalnya. Nah, di sini nanti kalau misalnya teman-teman atau Bapak sama Ibu udah menginputkan semua yang ada, misalnya tahun 2020, 2019, 2018, nanti di sini akan ada pilihannya. Dan untuk pembiayaan misalnya ada gitu ya, misalnya ada gitu ya. Nah, misalnya ada, nanti tinggal ditambahkan sama kayak tadi ya, jenis anggarannya, misalnya pembiayaan, rekeningnya, terus nilai anggaran anggap aja segini, kita samakan tuh. Jadi nanti langsung muncul di sini sesuai sama apa namanya yang dipilih, apa sesuai kategori-kategori yang ada di sini nih. Jadi teman-teman tadi kalau edit yang ini ya, kalau mengedit, kalau mau menghapus misalnya yang ini, tinggal diklik aja hapus. Nah, nanti otomatis dia akan hilang. Kalau misalnya teman-teman mau menghapus data sekaligus kan, misalnya data ada banyak banget, misalnya ada rinciannya, misalnya teman-teman menambahkan rincian, langsung aja dipilih nih kayak gini nih, nanti tinggal dihapus. Nih saya contohkan aja ya, 1, 2 misalnya, nanti tinggal dihapus nih, rame-rame bareng-bareng gitu, ataupun misalnya kayak gini. Nah, nanti tinggal dihapus aja ya, misalnya kita hapus data terpilih gitu. Itu ya teman-teman. Jadi apa, nanti hasilnya bisa dilihat di sini nih, di laporan keuangan nanti yang udah ke input apa aja, nanti di sini hasilnya sudah ada ya. Jadi mastiin datanya udah keluar atau belum, nanti di sini gitu. Kalau untuk yang di sini kebetulan untuk di halaman, untuk yang versi 2110 tidak muncul di sini ya, karena ini yang kalau nggak salah, kalau yang di Kabupaten Bandung itu custom ya, jadi langsung muncul di halaman depan gitu teman-teman. Nanti pastinya di sini aja udah kelihatan ya. Nah, di sini misalnya tadi pendapatan transfer apa aja rinciannya udah ada semua ya teman-teman. Jadi apa, nggak usah bingung gitu ya. Nah, di sini nih ada grafik pelaksanaan. Cuma bedanya kalau yang di 21x10 ini, kalau yang di localhost dia tampilan grafiknya ada di dalam dashboard administrator ya, jadi bukan di halaman depan seperti kayak yang ada di sini ya. Di saya ini kan di halaman websitenya. Kalau yang di sini dia ada di dalam halaman admin gitu. Jadi misalnya pendapatan realisasinya nih, jadi 100%. Kalau misalnya ada yang tidak terlaksana, nanti akan otomatis bisa 90 ataupun 89% gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman atau Bapak Ibu ya. Semoga tutorial ini membantu Bapak sama Ibu ataupun teman-teman dalam mengisi laporan keuangan yang harus dimasukkan ya, harus diinputkan ke dalam website OpenSheet ini ya. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa nanti kalau teman-teman merasa tutorial ini bermanfaat, bisa di like, komen, di share ke grup yang tentunya membahas tentang website desa yang tentunya yang OpenSheet ini.
Dan kalau berkenan langsung di subscribe aja teman-teman. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.